Sucipto Pak Anggiat Hodikari. Beliau inilah adalah pendiri dari Asistara. Karena dia akan diakta, dia bukan pengurus, ya, dia sebagai pendiri. Pak, apakah pendiri boleh dikeluarkan, Pak? Namanya pendiri nggak bisa dikeluarkan. Gimana pendiri keluarkan? Kecuali nanti membubarkan diri, ya berdiri lagi ada, gitu ya. Kalau pengurus boleh nggak? Ya pengurus boleh. Nanti sesuai dengan anggaran dasar. Siapa yang angkat pengurus? Siapa yang angkat pembina? Siapa yang angkat kemudian pengawasnya itu nanti diatur tersendiri di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Ya, tapi untuk pertama kalinya nanti akan saya bacakan siapa sih pengurus-pengurusnya intinya. Tapi secara lengkapnya bisalah nanti di SK ketua nanti akan keluar siapa sih pengurus-pengurusnya. Oke. Oh, pakai ini ya. Oke, maaf. Baik. Double aja ya. Saya nggak biasa double nanti. Oke. Biasa double. Baik ya. Saya yang biasa double. Iya ya. Aduh. Gak apa-apa ya. Kita lanjutkan. Ini hari istimewa Pak Budi, makanya Pak, kesempatan. Kapan sama kita ngecengin anggota dewan ya gitu. Kalau di anggota dewan nggak berani Pak, langsung panggilin satpam gitu kan. Baik, para penghadap dan kedugaan sebagaimana tersebut di atas ya sebagai pendiri pada tanggal 1 bulan 6 2020 telah membuat atau mendirikan perkumpulan namanya Pengemudi Angkutan Sewa Khusus Berbasis Aplikasi Nusantara. Jadi berdirinya udah lama sebetulnya. Diaktakannya sahnya insya Allah nanti setelah keluar SK. Kemudian mereka telah sepakat untuk bersama-sama mendirikan suatu perkumpulan dengan anggaran dasar yang termuat dalam akte pendirian sebagai berikut. Perkumpulan ini bernama Pengemudi Angkutan Sewa Khusus Berbasis Aplikasi Nusantara. Untuk selanjutnya disebut sebagai perkumpulan, berkedudukan di Kabupaten Bekasi. Jadi bukan di Jakarta, di Kabupaten Bekasi. Kantornya nanti nanti monggo diatur sendiri. Oh, ada ya Pak ya. Perkumpulan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain di seluruh Indonesia, ya. Sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Pendiri. Nah nanti Dewan Pendiri itu bisa wah saya mau mendirikan di mana, terserah saja perkantor perwakilan. Kemudian perkumpulan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Wah 5 tahun saja Pak, nggak ada. Ini kita buat tidak terbatas, ya. Kapan berakhirnya? Berakhirnya setelah nanti dibubarkan, nanti ada di pasal paling bawah nanti ada kalau mau dibubarkan gitu. Tapi jarang sekali sih perkumpulan dibubarkan, biasanya jarang. Baik, asas perkumpulan berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perkumpulan berdasarkan keadilan dan kesejahteraan. Perkumpulan dibentuk dengan kehendak bersama tanpa ada paksaan atau campur tangan dari perusahaan, pemerintah, partai politik atau pihak manapun. Jadi memang murni dari Bapak Ibu semua. Tujuan ini yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina tadi. Perkumpulan Pengemudi Angkutan Berbasis Aplikasi Nusantara adalah organisasi kemasyarakatan yang beranggotakan para pengemudi yang bekerja dalam sektor transportasi angkutan sewa khusus berbasis aplikasi, yaitu roda 4 dan roda 2 yang ada di seluruh kota dan kabupaten wilayah Republik Indonesia, dengan tujuan ini memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Bukan tujuannya bukan perusuh, bukan, nggak ada di situ. Jadi ada perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan. Kalau hanya perlindungan saja tidak meningkatkan kesejahteraan, untuk apa sih gabung sama Asistara kan gitu? Logikanya kan seperti itu. Kemudian kedua, Perkumpulan Pengemudi Angkutan Sewa Khusus berbasis aplikasi Nusantara adalah wadah organisasi yang dibentuk atas dasar persamaan nasib, ingin bermartabat, serta mendapatkan keadilan hukum dan kesejahteraan para pengemudi sewa khusus berbasis aplikasi dengan kendaraan atau unit yang disediakan oleh perusahaan atau korporasi yang akan menjadi milik pribadi. Nah, jadi intinya bahwa ini ada persamaan nasib itu, ya, persamaan nasib, ingin sejahtera bersama.
ukurannya beda-beda gitu. Misalnya saya sama Pak Robi beda sekali, sama apalagi sama Pak Budi beda kesejahteraan, beda sekali gitu. Ya. Saya satu aja udah sejahtera gitu kan. Soalnya ada Pak Kliwon samping saya, kalau enggak ya saya ngomongnya beda. Oh beliau kenal baik sama orang di rumah kan repot juga nih. 50% aja. Kemudian perkumpulan pengemudi angkutan sewa khusus berbasis aplikasi menurut saya adalah wadah organis dibentuk atas kehendak pekerja tanpa ada paksaan atau campur tangan. Tadi sudah disebutkan di atas. Kemudian fungsinya sebagai penampung aspirasi para anggota. Nanti bisa ada banyak di situ. Ini yang penting-penting saja. Nah ini sifat perkumpulan pengemudi angkutan sewa atau asistara bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, bermartabat dan bertanggung jawab. Ini bagus juga ini pasal 6 ini apa ya udah melingkupin semua ya. Kemudian kalau logo nanti sudah ditentukan, ada diatur di anggaran rumah tangga nantinya. Visi dan misi. Visinya, misinya memberikan pelayanan dan bantuan secara optimal kepada seluruh anggota perkumpulan. Kemudian aktif memberikan saran dan masukan pada pemerintah. Revitalisasi transportasi angkutan sewa khusus berbasis aplikasi. Nah, jadi kita nggak usah baca, oke ya Pak ya. Pengurusnya kali Pak. Pengurusnya ya, baik. Nanti kan bisa di scan dibaca. Gitu. Nah, ya. Ini kita akan bacakan pengurusnya. Pengurus ini ketentuan menutup ya. Menyimpang dari ketentuan pengangkatan pengurus dalam akte ini, untuk pertama kalinya pengurus ditetapkan sebagai berikut. Dewan Pembina. Ketua Dewan Pembina Pak Budianto SPI, kemudian anggota Pak Kliwon, anggota Agus Suwarno, anggota Anggiat Pakpahan, kemudian Tuan Roberto F. Bawole, anggota Tuan Fatah Surya, dan terakhir anggota Misnori Pak ya. Misroni. Bukan Nyonya Roni Pak ya, Misroni ya. Mohon maaf, bercanda Pak. Pengurus ketua ini Tuan Ari Manorek, sekretaris Robi Andika Putra, bendahara Tuan Diansyah Rusmin. Kalau untuk lengkapnya nanti akan ada di anggaran rumah tangga Bapak. Siapa sih yang menjadi, kan di situ ada ketua inilah, ketua itulah, atau ketua bidang-bidang lah, kemudian disebutkan juga bendahara 1, 2, 3 sampai 4. Nah, ya bisa jadi nanti akan seperti itu. Kalau dimasukkan ke sini nanti ada tambahan bendahara 5 gitu ya, kita harus berubah akte lagi. Yang seneng notarisnya kan dapat duit terus itu. Kita berarti kita yang simpel, yang kita memenuhi ketentuan standar aja. Kalau secara luasnya bisa diatur di anggaran dasar. Baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti di sini ada beberapa pernyataan. Yang pertama, surat pernyataan ini bahwa asistara itu tidak untuk cuci uang gitu loh Pak, money laundry. Ini ada satu. Kemudian pernyataan bahwa bertanggung jawab terhadap nama itu. Ya, bertanggung jawab terhadap nama, walaupun yang pesan saya, tapi itu punyanya bapak-bapak semua. Ya. Perkumpulan ini sanggup melaksanakan jalannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Makanya awal itu saya Pak masukin Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Sanggup mentaati segala peraturan dan perundangan yang berlaku. Kemudian menjalankan kegiatan organisasi, sanggup memenuhi persyaratan dan perizinan. Nah, ini yang harus diurus nanti. Perizinnya apa nanti Pak Robi lah yang akan mengurus selanjutnya. Sanggup menempatkan dan memisahkan harta guna modal perkumpulan, ini 10 juta. Jadi modal yang disiapkan atau modal yang dipisahkan itu dari pendiri itu sebesar 10 juta. Perkara ini iuran-iuran tuh, oh biasanya Pak Budi semua, ya udah Pak Budi semua, ngomong aja lah. Bahwa kami sanggup melaporkan pada instansi terkait apabila menemukan transaksi yang tidak berindikasi pada pencucian uang. Artinya yang wah ini ada pencucian uang, bantuan dari sekian-sekian. Nah itu harus dilaporkan ke PPATK. Nah,
Kemudian yang terakhir bahwa dengan ini kami membebaskan notaris dan saksi sahih dari tuntutan atau bukan tidak manapun apabila nanti asistara itu menyimpang dari tujuan semula. Misalnya tahu-tahu dipersenjatai misalnya gitu ya. Itu di luar dari kewenangan kami lah gitu ya. Jadi saya harapkan sesuai dengan tujuan yang mulia tadi adalah pertama untuk melindungi dan untuk kesejahteraan bersama. Itu yang kita fokuskan seperti yang pesan dari Pak Budianto tadi. Nah nanti saya akan panggil satu-satu untuk tanda tangan biar Bapak sekalian kenal nanti. Oh ini namanya Pak Budianto itu ini gitu ternyata itu. Kalau belum kenal suruh ke gimana aja Pak namanya. Baik, saya turun sebentar. Ya, nanti saya panggil. Makin tua Pak terasa. Mendingan jangan ya, merasa muda terus. Ya. Baik, untuk pertama Pak Budianto Pak. Langsung aja. Didampingi Presiden. Sini. Nah. Pak Andre, masuk turun semuanya, Pak. Pak Andre sini, Pak. Pak Andre. Nah. Tanda tangan nama. Baik, saya tanda tangan duluan ya. Boleh, silakan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah Asistara akan menjadi organisasi melindungi anggota dan mensejahterakan anggota. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Pak, nama. Tahan Pak. Tahan Pak. Siap, Pak. Sering, Pak, tanda tangan, Pak. Tumpengnya. Bawah ya, bawah tanda tangan. Siap. Kelihatan semua ya? Kelihatan semua ini ya? Siap. Siap, Pak. Tahan. Berlangsungnya penandatanganan akta pendirian Asistara. Siap. Ke Pak Diansa, Pak. Ya, siap. Tugasnya Pak. Selanjutnya Presiden Pak. Pak Presiden. Jadi saya sambil jelaskan ya. Karena ini kita live Facebook. Oke. Jadi silakan Om Ari. Jadi pada kesempatan hari ini, tepatnya hari apa Pak Sari? Senin ya. Saya ingat tanggalnya aja. Hari ini alhamdulillah Senin tanggal 10 Agustus 2020. Ini tentunya akan menjadi hari yang bersejarah bagi kita semua yang ada di ruangan ini, tepatnya di Quest Hotel yang berlokasi di daerah Lipo Cikarang, Kabupaten Bekasi. Kita menandatangani salah satu organisasi yang semangatnya adalah memproteksi, melindungi, dan insya Allah akan menjadi wadah kesejahteraan bagi kita semua sebagai anggotanya, yaitu Asosiasi Pengemudi Angkutan Berbasis Aplikasi Nusantara, yang ini murni produk anak bangsa sebagai sebuah konsensus permasalahan yang kemudian kita yang energinya kemudian dibalikan menjadi sebuah kekuatan, di mana kita yakin betul bahwa kebersamaan kita para pengemudi yang sudah malang melintang dengan segala pengalaman, informasi, jaringan, dan juga harapan-harapan yang sangat kuat, saya yakin ini akan menjadi energi positif bagi Asistara dan juga Solantara sebagai, sekali lagi, sebagai produk anak bangsa. Di mana kita yakin walaupun kita mungkin melihat ada Grab, ada Go-Kart, ada yang lainnya yang basisnya kekuatan internasional, kita yakin bahwa Indonesia pun punya kekuatan yang juga levelnya internasional. Jadi kita jangan underestimate, jangan merasa kita ini lokal, tidak. Kita kalau bicara IT-nya, saya yakin Grab juga IT-nya orang ITB, kita juga orang ITB IT-nya. Gitu.
Gitu. Kalau yang gabung di sini mohon maaf, driver-drivernya ini pasti driver-driver yang number one semua. Gitu. Saya yakin betul, gitu kan. Jadi kita yakin kebersamaan kita di Solantara, Asistara, ini orang-orang hebat dan orang-orang yang punya keinginan hebat untuk mensejahterakan dirinya dan juga memikirkan kesejahteraan yang lain. Nah, ini yang harus kita luruskan, Pak, gitu. Dan sesuai pengingat tadi Om Ari, nanti kita koordinasi secara organisasi untuk untuk mengkaji hal-hal strategis ke belakang dan membuat portofolio ke depan, Pak. Gitu. Saya tidak berharap, walaupun nanti tentunya mekanisme organisasi kesepakatan ya. Nanti Asistara ini bagaimana? Mungkin Om Ari sambil menjelaskan. Oke, saya bisa lanjutkan lagi bahwa betul apa kata Pak Budi, anggota Dewan, yang saya yakini bahwa adanya kita ini berawal dari masalah kita dikenal melawan, tapi setelah mengikuti arahan-arahan tadi bahwa kita harus menyusun strategi, yang strategi ke depan kita akan menuai sesuatu yang baik. Jadi ada hal-hal yang akan kita lakukan ke depan. Ada hal-hal yang harus kita rubah. Image kita bukan pemberontak lagi. Tetapi berawal dari kita melawan, itu memang menghasilkan sesuatu. Ini Asistara. Tapi ketika ini tercapai, saya sangat yakin bahwa perubahan ini akan terjadi. Atas arahan pembina Ketua Umum kita akan konsolidasikan bersama supaya misi kita untuk mensejahterakan kita dan banyak orang akan menjadi tujuan utama kita. Yang bisa dilanjutkan oleh Bang Robi. Robi dulu, Pak Andre dulu. Robi. Kita Sekjen dulu, Sekjen. Sekjen. Ini panggungnya Asistara. Oh gitu. Ya, sama-sama kita bersyukur dengan terjadinya penandatanganan akta notaris ini atas dukungan semua pihak. Mudah-mudahan kita tetap optimis maju ke depan, tidak melihat lagi spion yang di belakang. Spion yang di belakang hanyalah masa lalu yang harus kita ingat, tidak perlu kita kenang terlalu dalam. Maju terus teman-teman. Organisasi ini milik kita yang mengembangkan, kita yang memajukan, dari kita, untuk kita, dan oleh kita. Kita mendirikan Asistara dan Solantara itu menjadi bagian instrumen yang ingin melayani anak bangsa. Betul. Bukan menjadi kompetitor yang negatif ya, tapi kita menjadi menjadi partner lah. Partner perusahaan-perusahaan yang sejenis dan juga mitra-mitra bagi masyarakat yang memang membutuhkan fasilitas itu. Dan kita menghadirkan sesuatu atas pengalaman kita tentunya, Pak ya. Gitu, pengalaman kita sebagai driver, pengalaman kita juga sebagai bagian dari mitranya perusahaan besar. Tentunya evaluasi korektif apa yang memang harus kita lakukan, modifikasi perbaikan, Pak. Gitu. Jangan sampai saya katakan ketika kita menjadi objek nih, kita merasa sesuatu yang merasa terzolimi, Pak. Begitu kita di Asistara, begitu di Solantara jadi pelaku. Itu. Jangan sampai seperti itu, ini yang harus jadi catatan. Dan ini bukan formalitas, Pak. Ini resmi berbadan hukum yang kekuatannya secara hukum ini kekuatan kuat. Jadi ini bukan proses main-main. Ini proses yang sangat luar biasa. setingkat dengan organda kita. Oh, setingkat dengan organda gitu. Bisa ditambahin, Pak. Ya, silakan Pak Andre. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada saat ini kami anggota Asistara berterima kasih karena dengan penandatanganan akta pendirian saat ini Asistara resmi berdiri dan diakui oleh NKRI bahwa kita ini bukan komunitas atau bukan seperti yang disebutkan selama ini adalah gangster, tapi kita adalah asosiasi yang bermartabat. Ya, jadi kita akan membangun Asistara ini menjadi lebih besar lagi dengan dukungan dan bantuan dari rekan-rekan semua sesama anggota asosiasi. Dan ini adalah tempat untuk kita
menuangkan segala apa yang menjadi pemikiran-pemikiran kita selama ini, Ya, bahwa Asistara ini akan setingkat atau berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan Organda. Ya. Karena Organda itu dari sisi pengusaha, kita dari sisi pengemudinya. Jadi semoga ini akan menjadi momentum awal untuk kita mengabdi kepada bangsa dan negara Republik Indonesia. Dan mudah-mudahan tumbuh berkembang dengan keanggotaan yang cepat. Ya, Ya, Pak. ya. Target kita seluruh Indonesia. Iya. Dari Tanah Abang sampai Rawabangke, dari Sabang sampai Merauke. Silakan tambah penjelasan, Pak. Jadi semua perjuangan yang berdarah-darah ini membuahkan hasil. Anggian, Mbak Anggian. Membuahkan hasil yang walaupun belum terlihat sekali dan dirasakan sekali, tapi paling tidak untuk kita melangkah maju itu kendaraannya sudah ada. Ya. Yang selama ini diimpikan oleh teman-teman, yang selama ini menjadi kekhawatiran kita semua, hari ini apalagi yang mau disangsikan? Kalau saya boleh katakan seperti itu, apalagi yang mau disangsikan? Dengan resminya Asistara ditandatangani aktanya hari ini, semoga 10 Agustus 2020 semoga menjadi manfaat untuk kita semua. Silakan Pak Robi. Pak Fatah belum datang ya? Dan mungkin asosiasi ataupun perusahaan yang berbasis aplikasi walaupun memang ada, tapi kategorinya belum banyak gitu. Jadi mungkin dari sisi probability market, peluang market kita kan masih sangat luas. Apalagi kita juga pernah dengar ada perusahaan apa ya, Maxim ya? Iya, Maxim. Yang Rusia misalnya, yang basisnya dari luar justru kan? Nah, inilah nanti barangkali pemikiran-pemikiran kawan-kawan itu ya bagaimana melakukan strategi-strategi jangka pendek, menengah, dan jangka panjang bagi Solantara dan Asistara. Saya sendiri merasa bahwa perusahaan ini tidak merasa perusahaan saya, Pak. Saya merasa ini perusahaan bareng-bareng. Karena perlu saya sampaikan, basically saya sebenarnya pengusaha limbah. Saya di sini pengusaha limbah industri. Jadi pabrik-pabrik yang seperti itu. Jadi ini sendiri sesuatu yang baru bagi saya. Cuman konsepsi mengabdinya ini tetap sama lah, untuk memberikan kontribusi kepada Ibu Pertiwi kan. Dan saya pun bersama beliau, bersama ini ada sekjen, kami pun punya organisasi tingkat nasional membina mahasiswa-mahasiswa seluruh Indonesia, Pak. Kami sudah ada 20 provinsi, lebih dari 160 kampus, dan saya sebagai pengusaha dan mantan aktivis itu mendrive mahasiswa agar berubah pola pikirnya. Yang biasanya orang kuliah capek-capek, lama-lama, mahal-mahal itu menjadi pekerja. Kami sedang mendrive agar mahasiswa Indonesia itu menjadi pengusaha sebelum sarjana dan memastikan sarjana-sarjana itu menjadi pengusaha di Indonesia. Itu yang sedang kami lakukan. Nah, kalau kita yang sudah tua ini ya jangan kelamaan. Gitu. Biar menjadi pengusaha sebelum tua. Gitu, Pak. Ya ada kata terlambat, Pak. Gitu. Mungkin nanti hal lain juga kita bisa diskusikan, pengayaan yang lain kan. Kan nggak mungkin selamanya Bapak ini di depan, harus kita rubah, Pak. Nanti ada generasi selanjutnya yang melanjutkan kita. Saya pikir itu, silakan. Cukup. Baik, terima kasih. Ini mau foto bersama nggak? Ayo foto bersama dulu. Foto tumpeng dulu. Foto bersama. Foto tumpeng dulu. Foto. Foto tumpeng Ya, dulu. tumpeng ya, lambe foto bersama. Tumpang dipindahin. Tumpeng pindahin. Terus Ganti di meja. Pak Budi di sini. Ucap sini nggak apa-apa? Di sini aja, Pak. Di sini. Ah, nanti sebagian di atas. Oh, gitu. Sebagian foto. Oh, ini geser berarti ya? Deklarasi dulu. Ke sana bareng. Oh, gitu. Izin. Pak, katanya deklarasi dulu, Pak. Oh, siap. Sesuai SOP, Pak. Pak, makasih banyak, Pak. Ya, makasih, Pak. Pak, kembali lagi. Siap, Pak. Dapat saran dari Pak Untung Sangaji. Oh, Bisa kita duet. siap. Benar. Duduk kembali. Sekarang tugas di mana beliau?
Di Mabes. Oh, masih Mabes ya. Untuk selanjutnya deklarasi asistara oleh semua anggota. Iya, Pak. Om Ari yang. Gak apa-apa, Pak. Hari ini transaksi besar terjadi. Mudah-mudahan sore selesai sana. Barangnya ada 800 ton keluar hari ini. Tumpeng dulu Bareng. sambutan. Untuk selanjutnya kata sambutan untuk Presiden Asistara oleh Bapak Ari menurut waktu dan tempat kami persilakan. Silahkan. Atau di sini nggak apa-apa? Di sini aja. Duduk, Pak. Duduk. Sorry, bukan tipe saya kalau duduk nih, Pak. Biasa demo soalnya. Silakan. Lanjut. Siap. Pegang semua. Sorry, Om. Ajarin saya, Pak, kira-kira. Supaya tidak jauh. Sorry. Kamera ditutup dulu ya. Cek. Ini udah tes? Oke. Biasa saya posisi dulu, kamera baru mulai. Ngeblok dulu. Saya minta tenang ya, relax aja. Karena ini bukan demo. Saya menyampaikan beberapa hal dan sorry Pak Budi. Saya cetak saya disuruh pidato kurang lebih 15 sampai 45 menit. Saya coba buat tapi memang bukan tipe saya. Kalau saya cetak saya buat, saya buyar. Jadi saya tinggalin di situ. Oke. Salam sejahtera buat kita sekalian dan saya percaya bahwa keberadaan kita di sini semua karena rancangan dari Yang Maha Kuasa. Katakan amin. Jadi saya masih memiliki semangat yang sama dan tidak pernah berubah. Hanya mungkin yang nanti akan berubah seperti kata ketua pembina kita tadi, bahwa kalau image kita yang lalu adalah kita garang, kita pemberontak dan lain-lain, tapi sesuatu yang mereka beritahu bahwa itu tidak baik, itu melawan dan lain-lain, sudah kita kelola dan menghasilkan sesuatu yang saya namakan, bukan saya namakan ya, kita namakan apa ini, sama-sama katakan Asistara. Dan Asistara ini pada hari ini 10 Agustus sudah berdiri dengan sah ya Pak, resmi dan sah secara umum. Jadi saya memiliki keyakinan yang lebih lagi, tetapi bukan untuk lebih memberontak yang mereka kenal itu, tetapi seperti kata ketua pembina kita, bahwa kita akan merubah image kita, bahwa kita akan mulai dari nol. Kita akan membentuk sesuatu Asistara yang benar-benar bermartabat. Amin. Kita akan benar-benar melakukan banyak hal buat Nusantara ini, supaya kita merasakan benar-benar kita sejahtera dan banyak orang sejahtera. Karena saya tahu bahwa terbentuknya Asistara ini berawal dari kata apa? Garda. Dan Garda itu mendidih Pak Gubernur. Garda itu sudah pernah ada satu kelompok ilangin Garda. Dan apa kata teman-teman? Lawan. Karena rasanya sebut kata Garda itu benar-benar mendidih. Nggak boleh. Karena kami lahirnya dari Garda. Dan Garda itu adalah garis depan. Itu bukan asosiasi Garda itu. Kelompok yang terbentuk, kumpulan yang terbentuk, berawal dari yang kita rasakan. Kita dizolimi, kita dibodohi, kita sakit. Kemudian kita membentuk satu kelompok. Ayo, kita ada di garis depan. Bangsa Indonesia dulu dijajah sekian ratus tahun
oleh banyak orang merasa nyaman, betul tidak? Tapi ketika beberapa orang merasa bahwa kita ditindas, tapi kita tidak banyak orang, dan inilah terjadi Garda. Ribuan orang kemarin itu masih merasa nggak apa-apa, nyaman. Kenapa? Kalau kita bertindak, kita melawan, nanti kita disuspend, mobil kita ditarik. Tapi Bapak Ibu yang ada di sini, seperti kata Pak Budi tadi, bahwa orang-orang pilihan, orang-orang berani, orang-orang cerdas, bukan main otot, tetapi main otak. Dan terjadilah Asistara hari ini, yang saya sangat percaya bahwa ke depan kalian yang ada di sini bukan sebagai driver lagi, tapi yang saya ingin ke depan, Bapak Ibu yang ada di sini akan menjadi pemimpin-pemimpin di pelosok-pelosok Nusantara. Amin. Karena target saya 4 tahun ke depan, 450.000 driver wajib jadi anggota Asistara. Boleh tepuk tangan yang yakin? 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 Merdeka! Ini yang saya yakini. Karena saya percaya begini Bapak Ibu, bahwa apa yang kita sudah lewati sampai saat ini, benar-benar yang ada di sini adalah penyaringan. Pimpinan-pimpinan yang bukan sekedar saya tunjuk atau Pak Andre tunjuk. Tetapi lewat penyeleksian, kita melihat orang-orang ini benar-benar punya hati, benar-benar berkorban, mau habis-habisan. Sekalipun mungkin di rumah tidak makan, tapi mereka berusaha kerja buat banyak orang, karena ada hal yang dituju. Yang dituju itu sudah tercapai. Pertama, kita sudah punya Asistara. Amin. Tepuk tangan lagi. Dan Asistara ini sekali lagi bukan akan kita gunakan sebagai senjata yang paling ampuh untuk menyerang, tetapi Asistara ini akan kita buat rumah perlindungan kita. Amin. Asistara saya mau adalah Asistara yang bermartabat, yang akan kita gunakan apabila ribuan driver mengalami rasa sakit yang seperti kita rasakan. Anggota driver bukan akan berkeliaran datang ke sana, datang ke sini, datang ke asosiasi sana, datang ke Senayan, demo sana, demo sini. Capek nggak Pak? Capek nggak? Habis tenaga, hasilnya apa? Tapi pilihan kita Asistara yang sampai saat ini kita sadar bahwa untuk tidak mengeluarkan energi yang banyak, kita tidak harus pakai otot, tapi otak-otak yang cerdas dan punya hati. Amin. Dan ini sudah terjadi dan melahirkan Asistara. Bapak Ibu sekalian, saya mau yakinkan kalian lagi, untuk ke depan Asistara akan ada ribuan orang akan datang kepada kita. Sudah mulai ditelepon, betul? Pak, boleh kami gabung Pak? Syaratnya apa Pak? Setiap hari seperti itu yang kita dengar. Betul. Tetapi kita bilang tunggu Asistara resmi, dan ribuan orang akan kita wadahi supaya mereka tidak habis energi untuk demo sana demo sini, karena kita akan dilindungi oleh LBH dan kita sudah terdaftar. Betul? Apa yang kita takuti? Kita tidak harus demo, kita tidak harus dengan kekerasan, tetapi benar-benar negara hukum. Kita ada di negara hukum, tidak layak untuk dijolimi lagi. Amin. Kita tidak layak kita tidak harus untuk melawan dengan kekuatan-kekuatan demo. Tetapi di belakang kita apa? Sudah ada LBH. Kita sudah punya rumah, kita tidak pinjam, kita punya sendiri. Dan kita wajib berbangga kalau sampai hari ini kita ada di tempat yang megah, kita ada bersama dengan anggota dewan dan lain-lain. Kita bukan dibilang lagi sopir-sopir yang mereka katakan, itu kita lewati saja. Kita bukan lagi yang mereka bilang, asosiasi apa, presiden apa, najis, itu semua kita udah dengar, betul? Apa yang menjadi kenyataan sekarang? Asistara ada tidak? Ada.
Presiden ada tidak? Oh, bukan. Oke. Sebenarnya Pak Budi, dari dulu saya bilang jangan panggil saya presiden, saya tidak nyaman. Tetapi karena ini dibumingkan terus akhirnya kuping saya jadi nyaman juga. Kalau nggak presiden saya marah. Tanggung. Udah hajar saja lah. Mau presiden terserah. Kecuali Pak Jokowi protes. Oh betul. Selama ini belum diprotes oleh Pak Jokowi. Waktu saya ketemu Jokowi belum presiden memang. Jadi jujur saya menjadi nyaman dengan panggilan itu, tapi bukan menjadi sombong atau kebanggaan lain. Saya saja, karena ini panggilan yang kalian bentuk dan merubah saya, bahwa saya adalah memang pemimpin. Yang dalam keinginan saya kita ribuan orang ke depan. Di Medan sudah menunggu. Mau diutus di Medan? Siap. Mau ke Medan? Siap. Kita akan ke Surabaya, kita akan ke Makassar, kita akan ke Manado. Siapa yang akan mewadahi mereka? Kita dan kalian akan menjadi orang-orang yang akan kami utus. Siap diutus? Siap diutus? Siap. Jadi jangan berpikirlah saya di belakang setir terus, saya nyetir saja terus. Kata Pak Budi, kita jadi pengusaha ke depan. Mau? Semua mau ya. Jadi menjadi keinginan kita bahwa kesejahteraan keluarga kita dan kesejahteraan banyak orang itu yang saya mau. Karena yang ada di hati kalian, Bapak Ibu sekalian, saya rasakan. Karena berawal dari perjuangan ini saya merasa saya tidak masalah dengan keluarga saya, tetapi saya melihat ribuan orang sedang dijolimi, tersiksa, butuh pendampingan, butuh kebersamaan kita, dan itulah kita. Karena itu saya cuma tahu bahwa Bapak Ibu sekalian yang ada di sini adalah orang-orang pilihan yang punya hati. Tidak pernah memikirkan saya mau dibayar berapa dan saya akan dapat apa. Tapi ketika Asistara ini berdiri, saya tahu hati kalian bahwa saya mau ribuan orang ada di Asistara, betul? Saya mau ribuan orang Sabang sampai Merauke, se-Nusantara akan diwadahi oleh Asistara. Dan ini yang saya inginkan. Dan kita tidak salah, kita punya pimpinan, kita punya ketua dewan yang nanti akan mengarahkan kita, karena kita masih belajar. Tapi saya tidak melihat orang-orang di sini baru belajar. Rata-rata di sini sudah punya pengalaman. Karena itu kalian dipilih dan ada di sini. Amin. Karena itu saya yakin bahwa target 50.000 driver roda 4 dan 2 wajib dilindungi oleh Asistara. Setuju? Setuju dikirim? Siap. Dan saya percaya, saya sangat yakin bahwa Asistara sudah lahir. Dan saya bisa cerita 15 menit ya, 10 menit bisa. Bahwa Asistara ini jadi bukan sorry, kita mau jadi Asistara, Pak, kita mau jadi asosiasi saja kita capek. Saya cerita ya, begini saudara. Ketika kami rapat dan kami berunding tim khusus, ada ide, Pak, rasanya kita butuh wadah yang sudah jadi. Karena waktu itu punya duit tidak? Untuk menjadikan satu wadah seperti ini butuh duit, butuh dana. Dan kita sedang tersiksa waktu itu. Akhirnya disepakatilah waktu itu ada yang sudah jadi kami buat, termasuk Andre yang buat, namanya Kawanua. Oke, kita sepakati. Setelah berjalannya waktu, kami mengalami kendala. Pak Andre, kendalanya apa waktu itu? Dana. Kedua? Ketuanya korlap. Betul. Jadi ada benturan bahwa orang yang sudah tercatat di situ adalah orang yang berbeda dengan kita, yang melawan kita waktu itu. Jadi kita rapat lagi. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak punya dana, melakukan wadah Kawanua itu mengalami kesulitan. Berarti kita buat terobosan baru. Kami mentok. Dan ada Pak Li. Telepon siapa waktu itu Pak Li? Pegang mic-nya. Ya, saya nelfon teman saya ini sebelah. Tepuk tangan dong. Kali, nelpon apa waktu itu, bocorin dikit. Ya, saya minta bantuan aja, minta disupport gitu. Disupport tidak Pak? Support. Tepuk tangan dong. Dalam waktu yang sangat cepat, respons positif itu diterima. Buat anggaran dasar, saya tunggu 24 jam wajib jadi. Apa yang terjadi Pak Rudi?
Terus tidur. Dikerjain satu malam selesai. Betapa semangat rekan-rekan yang ada di sini. Sangat luar biasa, tepuk tangan. Dan berjalannya waktu, saya diancam, saya dicaci, dimaki. Dan banyak kali saya mau menyerah, Pak Budi. Teror sana sini itu terjadi. Tapi saya cuma merasa saya harus maju. Karena di belakang saya ada banyak orang yang berharap ini wajib jadi. Saya mau sampaikan ada satu orang yang sangat ada di belakang mensupport saya. Saya panggil dia ada di sini kali ini untuk saya tutup. Saya mau dia menyampaikan sesuatu buat saya dan teman-teman supaya target kita ke depan tercapai. Bisa tepuk tangan buat istri saya? Saya ingin dia menyampaikan 2-3 kata. Ini tidak saya rancang, tetapi buat saya dan buat, karena ini bukan sudah selesai Pak Budi, ini baru mulai. Dan ke depan tugas kita sangat berat dan jujur. Di belakang saya adalah istri saya yang sudah berapa kali saya menyerah. Saya tidak kuat, saya tidak bisa. Tapi ada dia di belakang saya. Bisa sampaikan beberapa kata? Aman. Selamat pagi untuk semuanya, terkhusus untuk Pak Budi dan bapak-bapak semua. Terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Saya nggak pinter ngomong, nggak pinter seperti Pak Ari ya. Biar suaranya ke itu. Oh iya, sorry. Lanjut. Saya nggak terlalu pinter untuk bicara, makanya saya ini apa gitu loh, gitu ya. Sebentar. Tapi terima kasih untuk waktunya. Saya nggak bicara apa-apa, cuma ada sedikit pesan yang saya mau beri ke semua teman-teman, khususnya untuk Pak Ari, suami saya. Ada satu kaos yang saya beri buat dia, tuh saya lihat, saya pikir ini bagus banget ini untuk dipakai, untuk dijadiin motivasi untuk Pak Ari pribadi, juga untuk teman-teman semua. Kira-kira kaosnya seperti ini, mungkin Pak Ari bisa pakai. Bantu pakai, Pak. Ini belum tahu. Oh ya, maaf. Nanti jelasin Pak Ari, apa isinya tuh Pak Ari? Iya, ada sesuatu pasti. Oh iya. Jangan ganti baju di sini. Langsung pakai. Sip, kacamata muka. Jelasin Pak Ari. Pak Budi dulu. Pak Budi bisa dibantu. Don't stop when you are tired. Stop when you are done. Silakan Pak Ari. Pak Ari, jelasin sama Pak Ari. Nah, Ibu yang jelasin. Ibu. Pakai Presiden kita Asistara. Di sini tertulis don't stop when you're tired, stop when you're done. Artinya jangan kita berhenti di saat kita merasa capek, merasa lelah, tapi berhentilah di saat kita sudah selesai dengan tugas kita, dengan tujuan kita. Itu aja pesan saya yang mungkin jadi motivasi untuk semua teman-teman yang ada. Terima kasih untuk waktunya. Tadi nggak pesen maaf apa? Dengan Sultan dia bilang mau menyampaikan sesuatu, tapi kamu pasti paham. Oke. Yang pasti bahwa kalau selama ini saya lelah, jujur, saya manusia, saya lelah. Berapa kali saya mundur, saya nggak kuat mah. Tapi dialah orang yang selalu maju. Jangan pikirin di rumah, saya yang pikirin. Kamu di penjara pun saya tanggung jawab di rumah. Itulah istri saya. Itu yang saya rasakan. Hingga kalau mungkin Bapak Ibu sekalian merasa saya bisa nggak seperti Pak Ari, pasti kalian tidak bisa. Tetapi saya pun tidak bisa. Tapi karena dia ada di belakang saya, maju. Jadi saya percaya berapa tahun ke depan Pak Andre? 4 tahun ke depan, saya sangat yakin saya dan Bapak Ibu sekalian akan mencapai target yang kita mau. Asistara penuh dengan driver yang tidak tersolimi, tapi mengalami kesejahteraan. Di mana ada aplikasi berada. Kita ke depan sudah bekerja sama dengan Solantara. Punya aplikasi tidak? Punya. Percaya punya aplikasi hebat? Saya. Percaya punya aplikasi hebat? Saya. Besok naik Play Store, betul? Ya. Sudah naik. Jadi percayalah bahwa
Kita bukan abal-abal, bukan merancang sesuatu yang nol. Apa sih ke depan? Tapi kami melihat ke depan. Bapak-bapak yang ada di sini, saya percaya bukan akan menjadi driver lagi ke depan, tapi kita bekerja sama ke depan, mewadahi ribuan orang yang nanti saya yakin kesejahteraan saya, keluarga, dan bapak, ibu, dan ribuan orang akan kita nikmati bersama. Tepuk tangan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Baik. Terima kasih untuk Bapak Presiden kita, Aziz Sarang. Untuk selanjutnya deklarasi Aziz Sarang oleh semua anggota. Para semua rekan-rekan mohon berdiri. Diansah, mohon bantu Pak, biar suaranya kiri kanan harus di sini. Saya membacakan, teman-teman mengikuti ya. Deklarasi Asistara. Deklarasi Asistara. Kami Asosiasi Pengemudi Angkutan Sewa Khusus berbasis aplikasi Nusantara menyatakan diri sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman. Kami Asosiasi Pengemudi Angkutan Sewa Khusus berbasis aplikasi Nusantara menyatakan kepedulian kami terhadap pertumbuhan dunia transportasi secara umum yang berbasis aplikasi secara khusus dan kami akan proaktif dan berkontribusi demi keberlangsungan profesi ini dan pembangunan bangsa dan negara. Kami Asosiasi Pengemudi Angkutan Sewa Khusus berbasis aplikasi Nusantara menyatakan akan selalu menjaga marwah dan kehormatan Asistara dan membangun solidaritas dan kepedulian terhadap sesama anggota. Terima kasih. Agenda pemotongan tumpeng ya. Ya, karena jam 11 selesai meeting di bawah. Setelah deklarasi Asistara, selanjutnya pemotongan tumpeng. Presiden menyerahkan potongan tumpeng kepada Bapak Budianto SPM selaku Dewan Pembina. Pakai roda itu, pakai roda. Bismillahirrahmanirrahim. Di belakang Pak sambil dokumentasi. Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Fatihi lima uhrika wa fatih lima sabaqu
naziril haqqi bil haqqi wal hadi ila izzatikal mustaqim Bismillah, wa biar ala alihi terdokumentasi. haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Dari Pak Arif potong, kasih ke Pak. Oke, saatnya acara pemotongan kue pengantin. Tumpeng ya, yang saya sebagai ketua umum akan melakukan. Jangan ketua umum Pak, presiden aja sudah. Jangan lagi ketua umum. Oke, saya sebagai presiden Asosiasi Asistara melakukan pemotongan tumpeng dan akan saya serahkan kepada ketua umum Pak Budi. Ketua Dewan Pembina. Dan ketua pembina. Dan ini terjadi pada tanggal 10 Agustus 2020 dan lahirnya atau apa ini? Resminya. Resminya Asistara. Resminya Asistara. Sekalian ulang tahun Pak Budi. Sekalian ulang tahun Pak Budi. Boleh tahu Pak? Berapa Pak? 43. Teman saya loh. Masih muda lah Pak. Masih muda sekali Pak Budi. Oke. Dibanding Pak Ari masih muda Pak. Pak Budi tambah lagi? Cukup Pak. Cukup. Oke, saya lakukan. Terima kasih. Ya. Ya. Oke. Semua ya? Ya. Syarat. Ayam. Semua? Ini? Nanti yang makan lagi Pak Ari lagi. Bagi dua Pak, bagi dua. Nggak ada pisaunya. Cekernya Pak, ceker aja Pak. Ceker aja. Udah nggak apa-apa. Dan cukup Pak juga. Ini Pak, ini Pak. Ada bagian pertanyaan. Sudah. Oke cukup. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Tahan. Pak Robi tengah. Hasan. Ya, udah sudah. Penyerahan tumpeng bukan sebatas simbolisasi, tetapi satu indikasi dan semangat kita bahwa kita bisa seperti ini karena semangatnya adalah kebersamaan untuk Indonesia. Amin. Gitu. Sekali lagi, kita bersatu bukan karena kita berbeda, tapi kita bersatu karena kita berpikir bahwa kita sama. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah Asistara akan menjadi organisasi yang bermartabat. Terima kasih. Mari. Sudah ya. Silakan balikin lagi. Siap. Balikin lagi. Pak Budi mau acara Soalnya saya meeting dulu terbalik lagi. Nanti dengan Wuling hadir Pak. Ya, nanti dengan Wuling saya hadir. Oke. Oh iya, siap. Pak Budi mau acara. Saya meeting urusan bisnis juga soalnya. Izin ya. Pak Budi mau langsung? Saya langsung dulu Pak. Mungkin nggak sampai 1 jam Pak. Oke. Balik lagi. Jadi teman-teman untuk sementara Pak Budi permisi. Ada Kita lanjut dengan acara dan kita lanjut. Oh, iya.